Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, mahasiswa Stikes IKFAS semester 1 dengan kelas SF241B dengan nomor NIM-nya yaitu 24201045. Pada video kali ini saya akan membahas latihan soal mata kuliah matematika, yaitu dengan materi kinetika reaksi dan kurva standar. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan materi tersebut ke dalam Excel. Sebelum saya menjelaskan soal latihannya, saya ada pantun. Datang pemburu menangkap itik, buah pepaya enak dikonsumsi. Untuk Bu Farida yang paling cantik, izinkan saya memulai presentasi. Selamat menonton. Ya, sebelum kita masuk ke latihan soal kinetika reaksi dan kurva standar, di sini ada pengertian kinetika kimia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang laju reaksi secara kuantitatif. Kuantitatif itu kan berarti jumlah dari laju reaksinya berapa. Nah, laju reaksi sendiri ini memiliki pengertian yaitu perubahan konsentrasi reaksi atau produk dalam satuan waktu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui berapa jumlah laju reaksi kimia untuk menentukan kinetika kimia ini, yaitu dengan cara yang pertama menentukan persamaan laju reaksi, yang kedua yaitu menentukan tetapan laju reaksi, yang ketiga menentukan order reaksi, dan yang terakhir menentukan waktu paruh. Selanjutnya ini ada rumus order 0 dan order 1. Rumus order 0 dan order 1 ini berbeda. Di konsentrasi order 0 yaitu rumusnya ada CT ini konsentrasi akhir sama dengan C0 atau konsentrasi awal dikurang dengan K ini ketetapan laju reaksi, dan T yaitu waktu. Sedangkan untuk rumus order 1 konsentrasinya ditambahkan depannya ln. Nah, ln CT sama dengan ln konsentrasi awal dikurang KT. Dan sini ada yang kedua ada tetapan laju reaksi dengan satuannya K. Untuk order 0 nilai K-nya itu sama dengan nilai B pada data order 0. Kemudian order 1 nilai K sama dengan nilai B pada data order 1. Waktu paruh di order 0 rumusnya ada T1/2 sama dengan konsentrasi awal dibagi dengan 2 dikali tetapan laju reaksi. Nah, untuk order 1, T1/2 sama dengan 0,693 dibagi dengan tetapan laju reaksi. Kemudian yang terakhir persamaan reaksi. Nah, pada persamaan reaksi ini, CT dan T hanya berupa huruf, tidak diganti dengan angka. Nah, di sini untuk rumus order 0-nya dalam persamaan reaksi, CT sama dengan CO dikurang KT. Sedangkan order 1 di depannya ditambahkan ln, CT sama dengan ln konsentrasi awal dikurang KT. Ini ada contohnya ya. Jadi CT dan T ini tidak diganti dengan angka, hanya di bagian konsentrasi awal dan tetapan laju reaksinya. Sama ini juga untuk order 1. Jadi ada latihan soalnya diketahui data sebagai berikut, yaitu di sini ada tabel, dan tentukanlah yang pertama order reaksi berdasarkan data tersebut, yang kedua tetapan laju reaksinya, yang ketiga waktu paruh, yang keempat persamaan reaksi, dan yang kelima sketsa grafik hasilnya dalam Microsoft Excel dan manual. Nah, untuk menyelesaikan soal yang pertama, yang A, untuk menentukan order reaksi, itu kita buat masing-masing hasil persamaan regresinya antara order 0 dan order 1 dengan Microsoft Excel. Kita masukkan ke Microsoft Excel, kemudian kita blok tabel, kemudian
pilih menu insert, lalu ke bagian charts. Nah, kita pilih capture yang paling awal ini. Kemudian kita klik OK, dan akan muncul chart title-nya. Kemudian kita pilih garis series dan klik kanan mouse, lalu kita klik add trend line. Nah, kita scroll ke bawah, kita checklist yang display equation on chart and display as square value on chart. Nah, dapatlah kita persamaan regresi untuk order 0. Nah, ini kita bisa, kalau misalnya kekecilan tidak terlihat, kita bisa besarkan, tinggal ke home, lalu pencet yang kebesaran sampingnya itu, misalnya 14, kelihatan kan. Kemudian ini untuk order yang pertama. Nah, untuk menentukan persamaan regresi yang order satunya, kita sama juga, kita blok dahulu bagian angka waktu dan CT-nya, kemudian kita taruh di bawahnya, sebelah sini. Kemudian di kolom yang baru kita tuliskan rumusnya, yaitu sama dengan ln buka kurung, kita klik yang garis B ini atau nomor 93 ini, lalu pencet enter. Nah, di sini akan terlihat hasil untuk order 1 konsentrasi UNCT-nya. Kemudian yang berikutnya juga sama. Chat juga sama, send, tutup kurung, klik yang konsentrasi. Sudah selesai, sudah kita sudah jadi konsentrasi UNCT-nya. Kalau konsentrasi CT kan untuk yang order 0. Kalau order 1 dia namanya konsentrasi UNCT. Nah, untuk order 1 tabelnya yang sudah kita masukkan rumus tadi, yang hasilnya itu kita taruh sebelah sini. Jadi hanya ada waktu dan konsentrasi UNCT yang konsentrasi ini untuk order 1. Jadi kita tulis lagi aja. Konsentrasi diganti dengan UNCT. Kalian kalau mau membulatkan bisa klik yang sebelah sini, yang bagian number di menu home, klik yang di bagian number yang desimal ini, decrease desimal, ini untuk membulatkan. Kalau ini untuk menambahkan bagian belakangnya. Nah, ini saya bulatkan. Untuk mencari order 1, caranya juga sama dengan mengikuti langkah-langkah seperti order 0. Order 0 sama dengan Y sama dengan minus 0,7836X tambah 100,9, R pangkat 2 sama dengan 0,999. Nah, di sini untuk Y-nya, yaitu artinya adalah absorbansi. Untuk minus itu menunjukkan bahwa grafik mengalami penurunan. Tandanya minus tidak digunakan dalam perhitungan. Nah, yang 0,7836 ini disebut dengan nilai B.
yang X itu konsentrasi, kemudian yang 100,9 itu termasuk nilai A. Dan untuk order satunya itu kita masukkan yang tadi di data Excel, Y-nya sama dengan minus 0,0219X tambah 4,9989, R pangkat 2 sama dengan 0,8946. Nah, untuk menentukan order reaksi, apakah kita memakai order 0 atau order 1, nah lihat nilai R yang mendekati dengan 1. Yang order 0 kan 0,999, dan untuk order 1 itu R 0,8946. Nah, yang mendekati 1 yaitu order 0. Sehingga order reaksinya adalah order 0 sama dengan Y sama dengan minus 0,7836X tambah 100,9. Nah, kemudian untuk menentukan tetapan laju reaksi dengan simbol K, yaitu rumusnya K sama dengan nilai B, atau bisa kita sebut dengan koefisien. Nah, nilai B tadi yang di order 0 kan 0,7836. Nah, untuk C, bagaimana menentukan waktu paruhnya, jumlah waktu paruh, atau bisa disimbolkan T1/2, yaitu rumusnya T1/2 sama dengan konsentrasi awal dikurang dengan T1/2 sama dengan konsentrasi awal dibagi dengan 2 dikali dengan tetapan laju reaksi. Nah, untuk konsentrasi awal kan kita belum mengetahui berapa jumlahnya, berapa angkanya, sehingga kita harus mencari konsentrasi awalnya dengan cara memilih data dari tabel yang paling atas ini. Tabel yang paling atas jadikan sebagai nilai T dan CT-nya. Lalu masukkan rumus CT sama dengan konsentrasi awal dikurang K dikali T. CT-nya ini 93 konsentrasinya. Kemudian CO-nya yang kita cari dikurangi dengan koefisiennya atau tetapan laju reaksi, yaitu 0,7836 dikali dengan waktunya 10. Hasilnya konsentrasi awal yaitu 100,836. Kemudian kita masukkan hasilnya ke dalam rumus untuk mencari waktu paruh, yaitu 100,836 dibagi dengan 2 dikali dengan laju reaksinya 0,7836, hasilnya 64,341. Dan persama reaksi rumusnya CT sama dengan CO dikurang KT, yaitu CT sama dengan konsentrasi awal yang telah kita hitung tadi, lalu dikurangi dengan tetapan laju reaksi 0,7836 T. Kemudian yang terakhir sketsa grafik dalam Microsoft Excel. Untuk order 0 tinggal disalin, kemudian dipaste PPT. Kemudian untuk order 1 juga sama, kita title-nya disalin kemudian dipaste. Dan untuk yang sketsa grafik manual, kita siapkan terlebih dahulu kertas, kemudian alat tulis, garis, dan buatlah garis vertikal dan horizontal. Vertikal, yang tegak lurus, dan horizontal, dan masukkan data waktu di garis horizontal yang sebelah sini, data waktu di table, dan data konsentrasi atau CT di garis yang vertikal sebelah sini. Kemudian bentuklah garis-garis putus, ini garis-garis putus, kemudian yang sesuai dengan table tadi, dan tarik garis lurus sampai garis lurus keluar dari tanda garis. Jadi kita tarik sebelah sini sampai keluar garis. Untuk order 1 pun sama. Dan terima kasih telah menonton. Belum selesai guys, Kak Salsa ada quotes. Sebelum salam penutup, izinkan saya memberikan sebuah quotes dari Robert Brown, yaitu tidak ada seorang atlet yang terlatih, melainkan seorang atlet yang terus berlatih. Sama seperti saya dan teman-teman sekalian, apabila kita ingin menjadi orang yang bisa terus berlatih, make practice and make progress. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.